おい、ペースが落ちてるぞ。芋虫かってねえわ。これくらいで値を上げてんじゃねえぞ。だぞ。あまりにローズさんが軽いもんで思わずですね。それならHai para anime lovers dan para wibu. Selamat datang untuk kalian para pecinta anime. Di channel ini kita akan membahas seputar alur anime yang tentu saja sudah kalian ketahui. Dan bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Tanpa berlama-lama yuk, kita langsung masuk ke videonya. Alur anime pada video kali ini berjudul Chiyumahu no Machigata Tsukai Kata. Anime yang rilis pada tanggal 3 Januari 2024 ini menceritakan 3 orang siswa sekolah bernama Usato, Inukami, dan Kazuki. Inukami serta Kazuki merupakan siswa populer di sekolahnya, sebab mereka berdua adalah anggota OSIS. Serta Usato dia hanyalah siswa biasa yang tidak banyak siswa mengenalnya. Suatu hari di saat pulang sekolah mereka bertiga, tidak sengaja saling bertemu satu sama lain, yang membuat mereka saling berbicara, dan membuat mereka semakin akrab. Namun di saat mereka bertiga sedang asik berbicara, muncullah lingkaran sihir misterius, yang membuat mereka bertiga masuk ke dunia baru. Dunia baru tersebut mampu membuat semua orang di dalamnya mempunyai energi sihir serta kemampuan berbeda-beda. Mereka bertiga dipanggil ke dunia tersebut lantaran umat manusia merasa terancam dan mengalami kekalahan akibat ulah suatu ras yang disebut kaum iblis. Para iblis memiliki kekuatan yang sangatlah kuat, sehingga para manusia mengalami kekalahan, hingga diputuskanlah suatu musyawarah untuk memanggil para pahlawan dari dunia lain. Para pahlawan yang dipanggil hanyalah 2 orang saja, yakni Inukami serta Kazuki. Namun berbeda bagi Usato yang tak sengaja menginjak lingkaran tersebut, yang membuat ia ikut terseret di dalamnya. Pihak kerajaan bernama Linger akhirnya memutuskan untuk menjadikan Usato sebagai pahlawan juga. Mereka bertiga yang sangat kebingungan serta panik, akhirnya mulai memutuskan untuk menerima takdirnya dan menjalani peran sebagai pahlawan. Sebelum mereka memulai debutnya menjadi pahlawan, mereka harus menjalani latihan berat dan juga mengikuti pengecekan mana agar dapat mengetahui kekuatan sihir apa saja yang ada pada diri mereka sendiri. Inukami mengalami perubahan warna kuning pada bola kristal dan mendapatkan sihir petir. Kazuki mengalami perubahan warna putih pada bola kristal dan mendapatkan sihir cahaya. Usato mengalami perubahan warna hijau pada bola kristal dan mendapatkan sihir penyembuh. Mereka bertiga mendapatkan kekuatan dengan kapasitas sihir yang sangat besar. Namun, berbeda bagi Usato, karena kekuatan berjenis penyembuh tersebut adalah suatu hal yang sangat langka di dunia ini. Welsi yang merupakan penguji bola kristal langsung terkejut begitu melihat warna hijau tersebut. Welsi langsung menarik Usato ke hadapan raja dengan sangat terburu-buru. Raja dan seisi prajurit yang ada di ruangan itu langsung terkejut dengan apa yang diberitakan Welsi. Seisi ruangan menyarankan Usato agar cepat-cepat mengungsi dan pergi dari ruangan tersebut. Usut punya usut, rupanya bukan sihir Usato yang ditakuti, melainkan seseorang bernama Rose yang sangat ditakuti oleh semua orang yang ada di situ. Rose adalah seorang pelatih dan kesatria lini depan dengan sihir penyembuh yang sangat berbakat. Namun Rose memiliki sifat kejam dan keras saat melatih seseorang, sehingga semua orang takut kepadanya. Rose datang ke hadapan raja. Ia sedang mencari pahlawan dengan sihir penyembuh. Usato yang tidak tahu, ia pun keceplosan ngomong jika dia memiliki warna hijau pada bola kristal. Rose yang mendengar itu, langsung bergegas pergi dan membawa paksa Usato keluar istana. Rose memberitahu Usato jika ia memiliki sihir penyembuh yang sangat langka. Rose sedang mencari orang tersebut untuk dilatihnya dan menjadikan ia menjadi lini depan peperangan bersama dengan dirinya. Usato kini harus pasrah jika ia harus menjalani latihan yang amat berat agar menjadi kuat. Usato juga bertemu dengan para anggota lain yang mempunyai perawakan seperti preman. Namun para preman tersebut tidak memiliki sihir penyembuh sama sekali. Keesokan harinya Inukami dan Kazumi datang menjenguk Usato karena khawatir dengan kondisinya yang telah dibawa pergi paksa oleh Rose. Setelah mereka berdua telah pergi, di hari pertama Rose meminta Usato agar bisa merasakan energi sihir dalam dirinya dan berusaha mengeluarkan sihir tersebut. Kemudian, dilanjut dengan membaca buku tentang isi dari dunia ini, mulai dari ras hingga monster. Pada hari-hari berikutnya,
Usato mulai merasakan beratnya pelatihan yang diberikan Rose. Pelatihan utama dari Rose tersebut berfokus kepada stamina Usato, yang membuat Usato berlari-lari dari pagi hingga sore hari setiap hari. Sifat Rose yang kejam saat pelatihan membuat Usato terus-terusan kesal kepadanya, yang membuat Rose mendapatkan julukan bermacam-macam dari Usato, mulai dari betina iblis kejam sampai gorila brutal. Di hari ke-9, Usato berhasil membangkitkan sihir penyembuh tersebut, dan pada hari ke-10 sampai hari ke-13, pelatihan Usato ditambah dengan push-up 1000 kali dan ditambah pemberat badan di saat lari. Usato yang biasanya kelelahan, kini mulai sadar akan perubahan yang sangat drastis tersebut. Di hari berikutnya, Inukami dan Kazuki serta orang kerajaan lainnya datang berkunjung menemui Usato. Alangkah terkejutnya mereka dengan perubahan Usato yang sedang push-up sambil membawa batu serta Rose di atasnya. Perubahan Usato yang meningkat membuat Rose membawa Usato untuk pergi ke hutan dan bertahan hidup di sana. Misi Usato saat ini adalah diharuskan membunuh beruang Grand Grizzly dan bertahan hidup sendirian di hutan tersebut. Setibanya di hutan, Usato yang sial malah langsung bertemu dengan beruang Grand Grizzly tersebut. Beruang tersebut rupanya tidak sendirian, melainkan membawa 2 beruang Blue Grizzly. Usato yang panik, lantas langsung berlari menjauh dan menceburkan diri ke sungai. Kini ia mulai menganalisa situasi dan memantau keberadaan beruang tersebut. Di saat dia sudah berhasil mencari beruang tersebut, selang berapa waktu Usato bertemu dengan seekor monster ular putih yang ukurannya melebihi ukuran beruang tersebut. Monster ular tersebut diketahui merupakan ciptaan dari bangsa iblis. Keesokan harinya, Usato sudah bersiap untuk membunuh para beruang tersebut. Namun saat tiba di lokasi, para beruang tersebut sudah terbaring mati dan menyisakan anaknya saja. Usato yang kesal karena penyebab beruang tersebut mati adalah hanya dijadikan mainan oleh monster ular tersebut. Dia pun langsung bergegas untuk mencari ular tersebut dan membunuhnya. Namun setibanya di lokasi, anak beruang Blue Grizzly sudah terbaring lemas. Akibat kalah dari ular tersebut, Usato yang tak tega berusaha membawa dan menyembuhkan beruang tersebut. Kini Usato serta beruang tersebut saling bekerja sama demi mengalahkan monster ular tersebut. Monster tersebut memiliki daya tahan yang cukup tinggi, yang membuat mereka berdua sempat kewalahan. Namun karena kegigihan mereka dan seiring berjalannya pertempuran, membuat pertahanan monster tersebut menjadi lemah. Kekuatan otot Usato serta stamina hasil dari latihan kini telah membuahkan hasil. Monster ular tersebut berhasil dikalahkan karena kecepatan serta kekuatan Usato dan kerjasama beruang tersebut. Karena hasil yang dicapai Usato dan melebihi harapan Rose, membuat Usato telah siap pergi ke lini depan dalam peperangan, serta anak beruang Blue Grizzly tersebut telah menjadi hewan peliharaan Usato dan diberi nama Blurin.